ngerjain lines plan ya kira-kira dari awal sampai akhir lah buat kalian nanti. Bentar gue share screen dulu ya. Share screen gue udah kelihatan belum ya? Oke, gue mulai aja. Jadi untuk lines plan itu lumayan agak banyak ya yang harus dikerjain nanti kalian pas TMK 1 ini. Mungkin gue mulai dari di sini gue mau jelasin tabel offset. Mungkin kalian udah belajar tentang tabel offset itu apa di matkul Vismod kemarin ya. Ya tabel offset itu untuk ya koordinat lah untuk bikin body plan, bikin shear plan sama HBP. Jadi data-data yang diperluin itu CBA sama CBF. Nah, aduh ini gue sambil bentar ya. Nah, awal-awal ini untuk lines plan itu kalian harus lihat dulu data CBA sama CBF kalian itu berapa. Nanti setelah tahu nih data CBA CBF kalian, nanti kalian harus ngelihat di form data, kalian cari bentuk lambung di form data yang sesuai dengan CBA sama CBF kapal kalian. Nah, di sini sebelumnya gue jelasin cara pengerjaan lines plan itu pakai metode form data ya. Sebenarnya bikin lines plan itu ada beberapa metode, ada pakai metode NSP juga. Cuman di sini gue ngejelasin pakai metode yang sering digunakan lah ketika TMK yaitu form data. Nah, ketika kalian udah tahu nih data CBA CBF kalian tinggal cari nih di istilahnya kayak katalog lah ya, katalog buat nentuin bentuk lambung yang sesuai dengan CBA CBF kapal kalian. Nah, di sini ada untuk CBF sama bentar. Ya, yang atas ini ada untuk CBF, yang ke bawah itu untuk CBA. Nah, di sini kan gue ambil contoh kapal gue aja ya, CBA-nya itu 0,708. Ya, di sini yang memenuhi itu antara bentar, sorry. Ini kan sebelumnya ini ada dua ya.
Ini ada 2. Nah, yang ini, yang tabel B1 ini, itu untuk kapal yang pakai bulbous bow. Sedangkan kalau yang tabel B2 ini, untuk kapal yang nggak pakai bulbous bow. Nah, kebetulan di sini gue bakal ngajarin untuk kapal yang nggak pakai bulbous bow ya, karena kapal gue emang nggak pakai bulbous bow. Jadi di sini CBA gue 0,708, ya udah di sini cari aja. Misal di sini kan ada range-nya nih untuk CBF berapa, CBA berapa. Nah, misal CBA gue berapa? CBA gue itu 0,708. Berarti gue bisa pakai U1F. Sorry, CBA ya. CBA itu berarti gue bisa pakai T1A, bisa U1A, terus hampir banyak yang memenuhi. Nah, tapi lihat lagi nih CBF lu berapa, terus nanti lu di sini lihat lah pokoknya kira-kira yang memenuhi itu bentuk yang mana. Dan di sini kebetulan gue dengan CBF gue segini, itu gue pakai yang bentuk U1F sama U1A. Oke. Lanjut. Ketika udah tahu lo mau pakai bentuk form data yang mana, selanjutnya itu pindah ke CBA sama CBF. Nah, di sini tuh sebenarnya kalian nggak harus gimana ya? Kalian nggak harus pakai sheet yang CBA CBF ini. Asalkan kalau misalnya angka CBA sama CBF kalian itu bagus, istilah lainnya adalah angkanya itu genap. Sebenarnya kalian nggak perlu pakai CBA sama CBF ini. Nah, jika kalian nanti misal angka CBA CBF kalian itu jelek, gue sarankan kalian pakai perhitungan CBA sama CBF itu sendiri-sendiri. Kenapa? Itu untuk mencari nilai perhitungan yang lebih akurat lah. Istilahnya interpolasi biar datanya itu lebih akurat. Gitu nih. Nah, ini gue jelasin kalau misalnya pakai CBA CBF ya. Kalau misalnya angka CBA CBF-nya itu jelek. Jadi nanti ya kalian tinggal masukin data kapal kalian di sini. Itu data kapal kalian. Nah, batas bawah sama batas atas itu masukin sesuai dengan data CBA atau CBF kapal kalian. Misal CBA gue di sini 0,708. Ya berarti bawahnya itu 0,7, 0,70, batas atasnya 0,75. Ya udah masukin sini. B per 2-nya itu udah rumus. Terus sama jarak semua. Nah, jarak semua ini maksudnya itu jarak 10 kotak yang ada di form data kalian. Gini. Ini kan misal jarak satu kotak gue itu, bentar ya. Jarak satu kotak gue itu sekitar 1,012 lah. Ya, lu tarik aja di sini, misal dapat berapa. Ya, ini 10,462. Ini kira-kira jarak semua atau jarak 10 kotak gue itu 10,462. Ya, di sini kayaknya agak berubah. Ini di sini gue 10,772. Nah, jarak semua ini itu fungsinya bakal jadi semacam skala yang nantinya tuh bakal masuk ke perhitungan CBA atau CBF lu ini. Bentar ya. Nah, gue lanjut ke cara ngukur di form data. Mungkin kalian udah
dapat materi, dapat cara ngukur form data di Vismod kemarin ya. Tapi gue bakal mengulas lagi sih. Setelah kalian tadi tuh udah dapat kalian mau pakai bentuk form data yang mana, ini nanti mungkin gue kasih ke kalian ya buku form data. Setelah kalian udah tahu mau pakai form data yang mana, kalian nanti cara gue itu nanti kalian screenshot aja ininya misal, terus nanti taruh di AutoCAD. Nah udah taruh di AutoCAD, nanti kalian ukur nih ukur dari sumbu 0 ke garis yang bersinggungan. Simpelnya gini, misalnya gini ya. Nah ini untuk misal nih untuk gading 18, WL0 itu 0,645. Semudah itu untuk ngukurnya. Nah, oh ya gue belum jelasin. Jadi kalau di form data ini, dia tuh penomorannya kan bisa dilihat ini 0, setengah, 0, setengah, 1, 2, 3, 4. Terus untuk yang F, yang forward, itu 6, 7, 8, 9, 9 setengah, sama 10. Nah, ini tuh maksudnya akan menggambarkan gading-gading yang genap aja. Tapi di sini ada beberapa yang menggambarkan gading ganjil ya. Jadi di sini 0, nah misal di sini ada 0 kan. 0 itu berarti ya gading 0. Setengah itu gading 1. Jadi ini penomoran ini tuh dikali 2 aja. 0 kali 2, 0 kan. Setengah kali 2, 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah, 3 kali 2, 6. Jadi di sini tuh untuk pengukuran gading-gading genap. Nah, untuk gading-gading ganjil yang lainnya itu gimana sih Bang? Nah, kalau gue kemarin itu pakai interpolasi. Biar dapat ukuran asli yang gading-gading ganjil. Makanya gue di sini pakai sheet yang CBA sama CBF biar interpolasinya gampang. Gitu. Nah, lanjut, nanti kalian udah ya gampang lah, kalian tinggal ukur di sini dari sumbu 0 yang tadi udah gue peragain ke garis bentuk lambung yang kalian pakai gitu. Nah, di sini kan ada 3 garis ya. Ada misal di sini 70, 75, 80. Nah, ini tuh angkanya tuh maksudnya adalah misal di sini gue U1F. F itu kan berarti forward ya. Berarti gue di sini angkanya itu sesuai dengan CBF kapal gue. CBF kapal gue tuh berapa tadi ya? 0,78. 0,78 berarti kan batas 0,78 itu batas bawahnya itu 0,75 ya. Dan batas atasnya itu 0,80. Ya udah berarti gue cuman ngukur itu dari angka dari sumbu 0 ke nggak usah di sini deh, di atas saja. Dari sumbu 0 ke sini itu berapa? Sama dari sini ke sini berapa? Nah, bentar. Nah, di sini kalian udah ukur satu-satu kayak gini. Untuk batas bawah sama batas atasnya kalian ukur semua dari waterline 0, waterline 1, 2, 3, 4 sampai waterline 10. Nah, ini 1,0 ini maksudnya waterline 10. Udah gitu, terus kalian input datanya satu-satu semuanya, kalian masukin ke sheet yang ini, misal CBF tadi ya. Kalian masukin di sini inputnya tuh yang ke jarak ke BB sama jarak ke BA, itu aja. Jarak ke BB itu batas bawah, BA itu batas atas.
Setelah itu, nah yang ini gading 17, gading 15, ini yang tadi gue bilang, gading-gading ganjil itu nanti bakal dapet dari interpolasi. Nanti di bawahnya ini udah masuk lah interpolasinya. Terus apa lagi ya? Setelah itu, nah setelah kalian udah selesai nih input buat form data kalian ke CBA CBF, kan nanti bakal dapet yang namanya tabel offset. Nah ini kan bisa dilihat rumusnya itu gue ngambil dari sheet CBA sama CBF gue. Ini udah dapet datanya. Nah kalau kalian pakai template gue ya misalkan, nanti si tabel offsetnya ini bakal masuk langsung ke SHC Lines Plan. Nah di sini ini udah auto input sendiri sih. Nah jadi gue nggak tahu ya, kalian mungkin di Vismod ada nggak sih dijelasin sama Pak Arif gitu tentang SHC Lines Plan? Ada yang tahu nggak? Setahu gue belum ada, Riz. Izin jawab ya. Setahu gue belum ada. Oh, oke. Thank you, Bar. Oh, oke. Yaudah, berarti sama sih gue juga dulu Vismod nggak ada SHC. Jadi di TMK ini emang kita tuh buat bikin lines plan, ada komponen tambahan lah yang harus diperhatikan, yaitu SHC atau Sectional Area Curve. Nah, Sectional Area Curve itu apa sih, Bang? Nah, Sectional Area Curve itu simpelnya kurva yang menggambarkan luasan area dari tiap gading di kapal. Nah, ini kan tadi udah dapet nih ya tabel offsetnya. Nah, di sini ada perhitungan untuk sectional area curve-nya. Sebenarnya ini udah rumus semua sih. Udah rumus, nanti tinggal udah masuk aja datanya semua. Nah, tapi di sini bakalan ada koreksi. Ada koreksi displacement sama koreksi LCB. Gue mau nanya lagi nih, kalian tugas lines plan ini ada dibilangin nggak sama Pak Arif koreksinya tuh pakai apa aja? Koreksi displacement doang atau sama LCB juga? Oh, displacement doang nggak? LCB nggak usah? Oh, oke. Kalau koreksinya displacement doang, menurut gue jadi lebih gampang sih. Tapi kalau kalian misalnya mau pakai koreksi LCB juga nggak apa-apa sih, biar lebih bagus ya. Tapi bakal lebih ribet sih ntar. Ya udah, kalau misalnya kalian pakainya koreksi dijelasin aja dua-duanya. Iya. Pokoknya nanti kalau misalnya ini kan di sheet SHC Lines Plan ini itu udah rumus semua ya. Kalau misalnya kalian tabel offsetnya udah jadi, tinggal paling ganti ini T antara WL sama L antara sectionnya itu kalian perhatiin lagi udah bener atau belum. Nanti bakal keluar koreksi displacement-nya itu memenuhi atau enggak, sama koreksi LCB-nya memenuhi atau enggak. Nah, di tahun gua kemarin, Pak Arif itu koreksi displacement-nya itu minta di bawah 0,5. Dan untuk koreksi LCB itu mintanya di bawah 1%. Nah,
Eh, nanti kalau kalian ada masalah di koreksi ini, gimana ya? Koreksi displacement itu intinya gini, kalau misalnya di koreksi displacement kalian itu belum memenuhi, misal koreksi displacement gue ini kan bentar, yang displacement preliminary design ini itu displacement yang harusnya di kapal gue gitu. Ini displacement kapal gue tuh harusnya 6.546, ya kan? Ya udah di sini. Nah, untuk yang displacement SAC ini itu dari perhitungan volume yang ada di tabel sectional area curve. Nah, di sini nih dari Z1 ini dari hasil kali menggunakan faktor Simpson. Nah, kalau koreksi displacement itu kalian belum memenuhi, misal koreksi displacement-nya terlalu kecil dari seharusnya, itu kalian tinggal tambahin aja nih. Kalian koordinat yang di CBA atau CBF kalian tadi, itu boleh kalian otak-atik. Dari jarak ke BB sama jarak ke BA, batas atas, itu boleh kalian otak-atik. Nah, kalau misalnya displacement kalian itu kurang dari seharusnya, kalian tinggal tambahin aja koordinatnya di sini. Misal jarak ke batas bawahnya nih, yang tadinya gue misal 0,696, misal gue jadiin 0,788. Gedein aja. Dia kayak kalau misalnya kurang, digedein. Kalau misalnya kekecilan, kalau misalnya kegedean, ya dikurangin. Ya gitulah. Kalau koreksi displacement tuh gampang ngebenerinnya. Nah, kalau koreksi LCB nih agak ribet kalau misalnya nggak memenuhi ya. Jadi, kalau misalnya koreksi LCB kalian nggak memenuhi, itu tuh pakai, nggak tahu sih, sebenarnya ada beberapa cara ya. Nanti mungkin asdos lain bakal ngasih tahu cara masing-masing ya, cara mengatasi koreksinya masing-masing. Cuman kalau cara gue kemarin itu otak-atik CBA sama CBF juga, cuman otak-atik itu di gading-gading yang berpasangan. Nah, berpasangan itu maksudnya antara gading di bagian CBA sama CBF tuh kayak berpasangan gitulah. Intinya gini, kalau misalnya